Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 7 akan sedikit membahas mengenai tingginya impor garam di Indonesia. Yaitu pertama, kutipan berita yang kami peroleh dari tirto.id dikatakan bahwa impor pada Agustus 2020 naik sebesar 155,63% dari posisi Agustus 2019 senilai 3,99 juta dolar Amerika Serikat dengan jumlah 98.556 ton. Indonesia telah melakukan impor garam ini sebanyak 279.701 ton selama Agustus 2020. BPS mencatat impor itu memiliki nilai 10,21 juta dolar Amerika Serikat. Impor pada Agustus 2020 ini naik tajam hingga 102,47% secara month-to-month dari Juli 2020 yang hanya senilai 5 juta dolar Amerika Serikat dengan jumlah 143.546 ton. Kemudian secara year on year kenaikannya lebih tajam lagi lantaran mencapai 155,63% dari posisi Agustus 2019 senilai 3,99 juta dolar Amerika Serikat dengan jumlah 98.556 ton. Kenaikan ini sebelumnya belum pernah terjadi selama beberapa bulan terakhir. Misalnya pada bulan Mei malah turun 61,60% year on year. Juni turun 21,36% year on year, dan bulan Juli 2020 turun 41,99% year on year. Impor garam terbanyak pada Agustus 2020 ini berasal dari Australia senilai 10 juta dolar Amerika Serikat sebanyak 279.028 ton. Kemudian sisanya berasal dari Selandia Baru 170.000 dolar Amerika Serikat sebanyak 408 ton. Kemudian Thailand 12.750 dolar Amerika Serikat sebanyak 75 ton. Tiongkok 11.664 dolar Amerika Serikat sebanyak 108 ton, dan kemudian negara India 4.200 dolar Amerika Serikat sebanyak 56 ton. Indonesia telah melakukan impor garam selama Januari sampai Agustus 2020 senilai 55,79 juta dolar Amerika Serikat. Angka itu setara dengan 100,52 juta ton pasukan garam. Adapun Presiden Joko Widodo memutuskan agar Indonesia tetap melakukan impor garam untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri. Kemudian impor ini nantinya harus mengikuti prosedur, yakni memperoleh rekomendasi dari Kementerian Perindustrian. Peruntukan garam impor ini pun terbatas. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memastikan akan menindak tegas pelaku usaha yang melanggar aturan peruntukan garam impornya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Suci. Latar belakang tingginya impor garam. Di Indonesia, kegiatan impor tergolong sebagai aktivitas perdagangan yang cukup penting. Kebutuhan impor tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat di dalam negeri, akan tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan input yang digunakan dalam proses produksi dalam negeri. Seperti halnya yang dilakukan Indonesia terhadap impor garam. Banyaknya kebutuhan garam membuat negara harus memproduksi untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Namun, Indonesia sebetulnya bisa menjadi swasembada garam karena nilai ekonomi garam sebagai produk kelautan Indonesia yang pada dasarnya Indonesia memiliki laut yang luas. Bahkan, Indonesia bisa menjadi produsen garam terbesar dunia dan eksportir garam. Penyebab tingginya impor garam. Tingginya impor garam disebabkan karena ketidakmampuan produksi garam Indonesia dalam memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Bukan hanya disebabkan oleh produksi yang lebih rendah dari konsumsi, namun juga karena kualitas garam yang dihasilkan juga belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan industri yang mensyaratkan kualitas garam yang lebih tinggi.
Indonesia harus mengimpor dengan jumlah yang tidak kalah banyaknya dengan yang diproduksi dalam negeri. Dan beberapa alasan yang menyebabkan importir lebih memilih garam impor adalah kualitas rata-rata hasil produksinya garam rakyat belum sesuai untuk dijadikan garam konsumsi maupun garam industri. Karena kadar NaCl-nya kurang tinggi sehingga membutuhkan pemurnian agar dapat meningkatkan NaCl-nya. Berikut merupakan data volume impor garam pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2020. Impor garam selalu dilakukan Indonesia tiap tahunnya, apalagi saat pandemi COVID-19. Impor garam Indonesia meningkat tajam dibanding dengan tahun sebelumnya. Dari data yang kami peroleh, stok garam untuk awal tahun ini mencapai 2,1 juta ton. Menurut impor BPS berdasarkan kode HS 2501, realisasi impor garam hingga Oktober mencapai 1,95 juta ton. Sementara alokasi untuk tahun 2019 sebanyak 2,7 ton. Pada tahun 2020, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menetapkan kuota impor garam sebanyak 2,9 juta ton. Sejak tahun 2014 hingga tahun 2019, impor garam mengalami fluktuatif, di mana volume impor tertinggi pada 2018 yakni 2,9 ton. Jumlah ini meningkat 7,7% dibandingkan tahun 2017. Pada data volume impor garam pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2020, data yang dipublikasikan oleh BPS, volume impor garam tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 hingga tahun 2018, kurva terus menaik dan puncaknya pada tahun 2018. Pada tahun 2018 terjadi kenaikan volume impor yang cukup tinggi mencapai 2,8 juta ton dan terjadi penurunan pada tahun 2019. Pada tahun 2020 menjadi kenaikan volume garam mencapai 2,9 juta ton. Positif dari impor garam yaitu tersedianya garam sesuai dengan standar nasional Indonesia yang mengandung kadar NaCl atau natrium klorida di atas 94,7% dan untuk garam industri kadar NaCl harus di atas 97% sehingga terpenuhinya kebutuhan garam untuk industri dalam negeri dan dengan begitu efektivitas perusahaan tidak terhambat. Menurut Faisal Badawi, saat ini ada 1,1 juta ton produksi garam lokal yang menunggu pembelian. Dikhawatirkan bila terlalu lama disimpan di gudang maka stok akan makin melimpah. Harganya makin menukik turun. Stok garam lokal tak hanya berasal dari produksi 2019, tapi juga produksi 2018. Kondisi ini dikhawatirkan makin membuat petani sulit untuk memproduksi garam untuk kedepannya. Garam impor yang masuk ke Indonesia akan memenuhi kebutuhan stok garam nasional sehingga jika impor garam terlalu banyak, maka akan terjadi pasokan yang berlebihan atau oversupply. Kelebihan pasokan garam akan menurunkan permintaan garam rakyat sehingga harga rakyat akan jatuh. Potensi tema tugas akhir yaitu 1. Apakah dengan meningkatkan kualitas garam dapat menekankan impor garam Indonesia? 2. Apakah Indonesia mampu menjadi negara swasembada garam jika kualitas garam ditingkatkan? 3. Apa dengan meningkatkan kualitas produksi garam petani, mampu membuat produksi garam petani mudah diserap sektor produksi? Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian dan terima kasih.